bagaimana sih caranya pemerintah mengambil keputusan melaksanakan vaksin perdana pada tanggal 13 Januari 2021 lalu. Presiden Jokowi melaksanakan vaksinasi. Ia adalah orang pertama di Indonesia yang divaksin COVID-19. Lalu pelan-pelan seluruh rakyat Indonesia nanti akan divaksin secara gratis. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa, HAM, pelanggaran HAM. Pusing bro, ini sudah edukasi vaksin, kau bilang tolak. Yang suruh edukasi vaksin siapa? Elu sendiri. Komisi 9 ada beritanya, yang ngomong ya Bu Rita sendiri sama teman-temannya, bilang vaksin itu diedukasi dulu, jangan buru-buru, pastikan keamanan untuk rakyat. Lah sudah dilakukan, sudah ini tiba-tiba H-1 kami menolak vaksin. Framing mulu toh. Kenapa vaksin itu penting? Ini seharusnya bisa jadi jawaban untuk banyak orang yang waras, yang tidak egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang yang bertanggung jawab terhadap negeri dan banyak orang lain. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia mengatakan jika vaksin Sinovac itu suci dan thoyyib pada tanggal 8 Januari 2021. Pak Jokowi sendiri sudah divaksin sejak hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 dengan vaksin Sinovac. Makna suci dalam fatwa MUI adalah vaksin Sinovac bisa dikonsumsi alias halal, dan makna thoyyib artinya baik. Vaksin Sinovac tidak menimbulkan kerusakan pada tubuh manusia. Oke, kita lihat dulu secara kesehatan. Vaksin itu bukan pengobatan. Vaksin itu bisa disebut sebagai pencegahan. Vaksin itu meningkatkan imunitas tubuh kita supaya tubuh kita bisa melawan virus-virus yang datang menyerang. Analogi sederhananya begini. Vaksin itu adalah baju perang atau jirah yang dipakaikan ke kita supaya tidak tembus dari serbuan senjata seperti anak panah, tombak, juga pedang lawan. Kita harus punya pertahanan kuat terhadap diri kita sendiri, karena kalau kita sehat, kita bisa membantu orang lain, bukannya malah menjadi beban di masyarakat. Presiden Jokowi membuktikan pernyataannya untuk siap menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin COVID-19 Sinovac. Seperti diberitakan Kompas.com, setelah selesai penyuntikan, Pak Jokowi spontan mengeluarkan pernyataan spontan bahwa beliau tidak merasakan sakit apapun. "Oh, nggak berasa sama sekali," kata Jokowi sambil tertawa. Berdasarkan pemeriksaan dokter sebelum disuntik vaksin, suhu tubuh Presiden Jokowi 36,3 derajat Celcius dengan tekanan darah 130/67. Presiden Jokowi juga menyatakan tidak memiliki penyakit jantung dan penyakit komorbid lain. Selain itu, beliau juga memastikan selama ini belum pernah positif COVID-19. Penyuntikan vaksin kepada Presiden dilakukan oleh tim dokter kepresidenan Profesor Abdul Muthalib dan dibantu oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Penyuntikan vaksin kepada Presiden ini sedianya akan menandai dimulainya tahapan vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang rencananya akan memakan waktu 15 bulan. Kesungguhan dari orang nomor 1 di Indonesia ini semoga menjadi pembuktian bagi mereka yang selama ini menolak vaksinasi ataupun kalangan yang sekedar meragukannya. Karena seperti diketahui, penolakan datang tidak hanya dari mereka yang sedari sebelumnya memang sudah kontra dengan pemerintahan Presiden Jokowi, namun juga datang dari orang yang sepihak dengan Presiden Jokowi. Politikus PDIP Ripka Ciptaning menyatakan menolak vaksinasi COVID-19. Dikutip dari Tempo.co, anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDIP ini akan lebih memilih membayar denda bagi seluruh keluarganya ketimbang dipaksa menerima disuntik vaksin. "Saya tetap tidak mau divaksin. Saya sudah 63 tahun nih. Mau semua usia boleh tetap tidak mau. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Mau jual mobil kek?" kata Ripka Selasa 12 Januari 2021. Ripka kemudian mewanti-wanti agar pemerintah tidak memaksa vaksinasi COVID-19 kepada yang menolak. Pemaksaan, kata dia, adalah bentuk pelanggaran HAM. Haduh, memang menjadi hak untuk mempertahankan haknya sebagai manusia, seperti yang dilakukan oleh Bu Ripka itu ketika menyuarakan ketidakmauannya pada program negara. Tapi ada yang luput dan tidak sesuai dengan logika kepentingan umum, dengan kemanfaatan yang lebih besar, ketika kewajiban menuntut lebih besar dibandingkan dengan hak. Mempertahankan hak jelas sangat asasi bagi seorang Bu Ripka.
Tapi di sisi sebaliknya ada kewajiban besar darinya sebagai warga negara, seorang politikus dan sebagai seorang wakil rakyat. Sebagai politikus, Bu Ripka seharusnya bisa menjaga adabnya sebagai orang yang berjuang demi kemanfaatan bersama. Ripka semestinya menjaga kondisi mereka yang lebih awam agar tidak membuka peluang bagi para perusuh pikiran untuk memasukkan keyakinan yang salah. Sudah selayaknya sebagai politikus, Ripka ikut serta mensukseskan apa yang dilakukan pemerintah atau setidaknya tidak merecokinya. Sebagai wakil rakyat, Ripka harus sadar, selain mewakili rakyat yang menolak, Ripka juga menjadi wakil dari rakyat yang mendukung vaksinasi. Ripka juga menjadi wakil dari rakyat yang 10 bulan terakhir menjadi terganggu dan susah akibat pandemi COVID-19 ini. Ripka juga menjadi wakil rakyat yang berharap agar pandemi segera berlalu, yang salah satu ikhtiarnya adalah melalui vaksin ini. Sebagai warga negara, Ripka harus sadar diri bahwa ada aturan, ada program, dan ada kewajiban yang harus ditunaikannya demi kepentingan negara itu sendiri. Indonesia butuh kesadaran dan kebersamaan demi melawan pandemi ini. Indonesia tidak butuh egoisme. 5 juta rupiah yang bersedia Ripka bayarkan sebagai denda sungguh tidak sebanding dengan risiko yang mungkin terjadi pada mereka yang di sekelilingnya dan risiko yang mungkin harus ditanggung negara. Dengan divaksin, jelas bukan hanya melindungi dirinya sendiri, tapi juga melindungi orang-orang di sekitarnya. Mereka yang disayangi karena telah berusaha untuk tidak jadi penularnya juga telah melindungi mereka yang rawan tertular seperti manula, mereka yang berisiko tinggi tertular, dan penderita komorbid, atau mereka yang karena alasan kesehatan tidak bisa divaksinasi. Dengan bersedia divaksin artinya telah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, dan yang terpenting melaksanakan kewajibannya demi kemanusiaan. Dan Presiden Jokowi sudah.